Kali ini, rangkum film membawakan kisah aksi polisi India dalam mengungkap dan menangkap dalang narkoba yang meresahkan masyarakat. Film ini menceritakan seorang polisi yang bernama Radhe yang sempat terkena sanksi skorsing karena aksi kekerasan yang brutal. Tapi dengan meningkatnya kejahatan, pihak kepolisian terpaksa memanggil Radhe untuk kembali bertugas mengamankan lingkungan. Seperti biasanya, di film ini Radhe dipertemukan dengan seorang gadis cantik yang ternyata adalah adik dari Pak Inspektur atasan Radhe. Bagaimana kisah aksi heroik Radhe dalam mengatasi gembong narkoba? Siapkan snack dan minuman, layar sinema segera dimulai. Adegan diawali dengan kematian siswa SMA yang menimbulkan aksi demo menentang maraknya penjualan narkoba di lingkungan sekolah. Berikutnya ditampilkan flashback aksi Radhe dalam menghabisi penjahat seorang diri. Dia berhasil melumpuhkan sekelompok gangster dan membunuh pemimpin dengan tembakan mematikan di kepala. Hal ini menyebabkan dia mendapatkan skorsing dari kepolisian. Tapi meningkatnya angka kejahatan membuat polisi tidak memiliki pilihan selain kembali memanggil Radhe. Setelah melalui perdebatan, akhirnya Radhe dipanggil bertugas kembali ke kepolisian. Di kantor polisi, Radhe disambut oleh teman-temannya sebagaimana layaknya seorang pahlawan di kepolisian. Pak Inspektur merasa tersaingi dengan kehadiran Radhe. Dia dengan arogan meminta Radhe untuk sopan kepada atasan, atau Pak Inspektur akan kembali memberikan skorsing kepada Radhe. Radhe mulai bertugas di hari pertama, tapi sayangnya mobil dinasnya mogok karena kehabisan bensin. Maklum, BBM di India juga mahal katanya. Sialnya, hari itu para sopir angkot juga sedang mogok, tidak mau narik penumpang, sehingga Radhe harus berjalan kaki ke kantor polisi. Untungnya, saat itu ada seorang gadis cantik yang membawa mobil mewah. Radhe pura-pura sakit supaya bisa menumpang di kendaraan gadis tersebut yang bernama Dia. Dia yang merasa kasihan mengajak Radhe menumpang di mobilnya. Sepanjang jalan, dia bercerita tentang kakaknya yang seorang polisi dan pekerjaannya. Dia menanyakan apa pekerjaan Radhe. Radhe yang seorang polisi mengaku kalau dia bekerja sebagai seorang model. Agar dia tidak curiga, Radhe minta diturunkan di depan sebuah rumah. Hari itu, Radhe mendapat tugas untuk menyelidiki kasus narkoba di lingkungan siswa sekolah. Dalam tugasnya, Radhe melakukan investigasi kepada Azan, seorang siswa yang lingkungannya sudah dicemari oleh mafia narkoba. Berdasarkan informasi dari Azan, Radhe mendata siapa saja preman yang menguasai kota. Ada dua kelompok preman, satu dipimpin oleh Dilawar dan kelompok yang lain dipimpin oleh Dagru. Meskipun kedua kelompok preman saling bermusuhan, tapi mereka tidak suka jika berurusan dengan narkoba. Namun pada akhirnya, Radhe mendapatkan informasi kalau bisnis narkoba dijalankan oleh Mansur, adiknya Dilawar. Hari itu, Radhe mendatangi markas Mansur untuk menangkapnya. Anak buahnya melawan, tapi dengan seorang diri, Radhe berhasil mengalahkan mereka semua dengan mudah. Untuk mensukseskan misinya, Radhe harus mendamaikan geng preman yang dipimpin oleh Dilawar dan Dagru. Setelah kedua geng preman berdamai, Radhe berjanji kepada Azan bahwa dia akan memberantas gembong narkoba di wilayah itu. Tampak Radhe yang sudah mulai dekat dengan dia mendapatkan kesempatan melakukan seksi foto. Awalnya Radhe ditertawakan oleh semua tamu yang hadir,
Tetapi begitu menunjukkan bentuk badannya yang berotot, semua mata wanita langsung terpesona. Hari itu Rade akan merayakan kemenangan karena pihak kepolisian sudah mendapatkan bantuan dari 2 geng besar yang menguasai kota. Pada saat yang sama, dia mengajak Rade merayakan ulang tahun. Karena tidak ingin mengecewakan dia, Rade beralasan pada inspektur bahwa ibunya sakit agar bisa hadir di ulang tahun dia. Sayangnya, Rade belum tahu kalau dia adalah adik dari Pak Inspektur, sehingga ketika dia memperkenalkan Rade dengan kakaknya, keduanya berakting seolah saling tidak kenal. Tapi ketika dia sudah menjauh, Pak Inspektur mengancam Rade untuk menjauhi adik kesayangannya. Tapi Rade bersikap acuh terhadap ancaman atasannya. Di atap sebuah gedung, bos mafia narkoba yang bernama Rana menemui Mansur untuk membesarkan jaringan pedagang narkoba di kalangan siswa. Sementara itu, inspektur sedang menyelidiki kasus penyerangan sebuah klub malam. Rade yang datang terlambat dimarahi oleh inspektur. Rade diminta segera menyalahkan laporan hasil investigasi. Padahal dia baru saja datang ke lokasi TKP. Manajer klub malam dengan sedih menceritakan kejadian yang dialami. Pada malam itu, sekelompok orang datang ke klub malam, masuk dengan paksa ke ruangan staf dan melakukan kekerasan berdarah yang menyebabkan 2 orang stafnya terluka parah. Siang harinya, pihak kepolisian melihat rekaman CCTV untuk mengenali siapa yang menjadi pelaku kekerasan itu. Tapi dalam rekaman itu malah terlihat Pak Inspektur yang mendatangi klub malam. Inspektur yang malu segera meninggalkan ruangan dengan uring-uringan. Sementara itu, dia mengunjungi kakaknya di kantor polisi dan bertemu dengan Rade. Dia mengajak Rade untuk berkencan. Kakaknya yang takut rahasianya terbongkar di depan dia terpaksa menyetujui. Ternyata Rade minta turun di tengah jalan untuk melanjutkan misinya membongkar jaringan narkoba di kota Mumbai. Dia mendapat informasi bahwa gembong narkoba sudah sampai di kota, dan dialah yang bertanggung jawab atas kematian Dilawar. Rade mendatangi kamar mayat untuk memastikan kematian Dilawar. Dari kondisi mayat yang sudah sangat rusak, Rade menyimpulkan bahwa pembunuhnya adalah orang yang brutal. Saat itu, gerombolan Rana mendatangi Dagru untuk mau menjadi pengedar narkoba di Mumbai. Dagru marah karena daerah kekuasaannya diacak-acak orang dari luar Mumbai. Akhirnya Dagru diculik dan dibawa ke sebuah gudang penyimpanan. Di sana Dagru lebih marah ketika melihat anak buahnya sudah dibantai dengan sadis oleh anak buah Rana. Sejak saat itu, Rana melakukan penjualan narkoba besar-besaran di wilayah Mumbai dan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Rade melakukan pertemuan dengan informan di lapangan olahraga. Dari pertemuan itu, ternyata Rana akan melakukan pertemuan rahasia di sebuah klub malam pada jam 7 malam. Malam itu, polisi yang sedang menyamar sudah berkumpul di klub malam sebelum jam 7. Ketika Rana masuk ke toilet, Rade yang sudah menunggu Rana menghampirinya. Rana yang sudah siap dengan semua ancaman, ternyata membawa anak buahnya sebagai pengawal keamanan. Terjadilah saling baku hantam antara Rade dengan Rana. Meskipun Rana dibantu oleh anak buahnya, tapi masih kewalahan dalam menghadapi Rade yang bertarung seorang diri. Di ruang pesta, anak buah Rana juga bertarung dengan polisi yang menyamar. Tak lama kemudian, pasukan berseragam polisi datang dan membuat gangster Rana dan anak buahnya melarikan diri. Setelah kejadian itu,
Rana meminta anak buahnya untuk tidak menimbulkan kecurigaan, meskipun anak buahnya kecewa karena ruang gerak mereka berkurang. Mansur yang sedang bertengkar dengan pacarnya didatangi preman lain yang ingin balas dendam kepada Rana. Tapi untungnya Rade datang dan dengan mudah mengalahkan bodyguard preman dengan sekali hantam. Akhirnya Rade membawa Mansur untuk mendapatkan informasi keberadaan Mansur. Mansur yang awalnya menolak untuk bekerja sama, akhirnya setuju untuk kerjasama setelah diingatkan kekejaman Rana kepada kekasihnya. Setelah mendapatkan alamat gudang Rana, Rade bersama Gagru menghancurkan gudang tempat penyulingan narkoba. Ternyata trik ini untuk memancing Rana dan gerombolannya keluar dari sarang persembunyiannya. Lota yang menjadi tangan kanan Rana masuk ke dalam jebakan yang sudah direncanakan. Dia berhasil ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Tapi sayang, petugas polisi yang korup meminta pengalihan kasus Lota untuk dibawa ke kantor pusat. Rade kesal karena usahanya menjadi sia-sia. Di dalam kendaraan, petugas korup meminta Lota untuk menjual kembali narkoba hasil sitaan yang jumlahnya sangat banyak di pasar gelap. Ternyata ini adalah bagian dari skenario polisi yang lain untuk memancing Rana keluar dari persembunyian. Rana yang merasa gerah terus dipancing oleh polisi, akhirnya setuju untuk bertemu dengan polisi yang korup untuk balas dendam kepada mereka. Lota dan anak buahnya dikirim untuk bertemu di sebuah tempat. Untuk pengamanan, Rana menculik dia, adik Pak Inspektur, sebagai sandera. Di tempat pertemuan, Lota berhasil diringkus. Berdasarkan informasi dari Mansur, Rade menemukan tempat di mana dia kekasihnya disekap oleh Rana. Pada akhirnya, Mansur dihabisi di dalam mobil oleh Rana karena ketahuan telah berkhianat dengan membocorkan tempat dia disekap dan mencoba membunuh Rana di pelarian. Akhirnya dia menyadari kalau Rade bukanlah seorang model, melainkan seorang polisi yang sedang menyamar. Awalnya dia marah-marah kepada Rade, tapi diakhiri dengan kemesraan yang membuat orang lain iri. Polisi semakin gencar memerangi narkoba. Kali ini melibatkan para siswa sebagai sasaran pengguna narkoba. Para siswa sudah merasakan bagaimana teman dekat mereka dihancurkan oleh pengaruh narkoba. Mereka siap berpartisipasi memerangi para pengedar narkoba di wilayah tempat tinggal mereka. Tugas para siswa adalah memfoto wajah pengedar narkoba dan melaporkan lokasi kejadian melalui smartphone mereka. Trik ini membuahkan hasil. Dalam waktu singkat, kepolisian berhasil meringkus sebagian besar anggota gembong narkoba di jalanan dan menyita hampir seluruh narkoba yang diperdagangkan. Tentu saja hal ini meresahkan Rana dan anak buahnya. Nikisa, anak buah Rade, mengikuti Girgit sampai ke tempat persembunyian Rana. Dia menghubungi Rade dan membagikan lokasi persembunyiannya. Dalam waktu singkat, Rade bersama pasukan polisi mengepung tempat itu. Tapi sayang, Rana berhasil melarikan diri membawa uang hasil kejahatannya. Ternyata Rana masuk ke bar milik kakek dari Azan, siswa sekolah yang temannya mati karena barang haram narkoba. Rana berusaha menelpon temannya untuk keluar dari Mumbai dan meninggalkan tas berisi uang haram di meja. Azam mengambil tas itu dan berlari ke lantai atap untuk meminta bantuan kepada Rade. Rana yang mengetahui tasnya dibawa kabur oleh Azam segera menyusulnya ke lantai atap. Azam membuang tas berisi uang haram ke jalan agar mudah ditemukan oleh Rade. Rana yang marah atas perbuatan Azam segera memukuli Azam dan melemparkannya dari atap gedung. Beruntung Rade datang tepat waktu untuk menyelamatkan Azam. Setelah mendapatkan informasi pelarian Rana, Rade menyusul rencana pengepungan dan mengirim semua anak buah Rana ke penjara. Di tengah jalan, kendaraan yang membawa napi mengalami kecelakaan dan seluruh napi kabur menggunakan sepeda motor. Rade yang menggunakan jeep
langsung menyusul dan berhasil merungkus semua penjahat yang kabur seorang diri. Hampir seluruh penjahat dihabisi seorang diri, tapi Gargit yang merupakan tangan kanan Rana berhasil meloloskan diri. Rade mengejar Gargit hingga ke sebuah lapangan di mana Rana menunggu. Setelah Gargit masuk, helikopter mulai terbang, tapi Rade tidak kehilangan akal. Dengan jeepnya, dia berhasil melakukan jumping dan berhasil masuk ke ruang kokpit helikopter. Segera terjadi adu jotos antara Rana dan Rade di dalam helikopter. Hal ini menyebabkan heli yang sedang terbang kehilangan keseimbangan dan menabrak menara hingga jatuh kembali ke tanah. Pertarungan dia lanjutkan kembali di atas tanah. Pada awalnya, Rana bisa mengimbangi kemampuan Rade, bahkan menyerang Rade bertubi-tubi. Tapi kemudian keadaan berbalik. Rade menghabisi Rana dan menghancurkan tulang-tulangnya. Dan akhirnya misi pun selesai. Rade berhasil memenuhi janjinya kepada Azam untuk membersihkan kota Mumbai dari penjahat pengedar narkoba. Dan akhirnya film pun berakhir. Pesan moral dari film ini adalah para pemuda merupakan generasi penerus bangsa. Jangan biarkan mereka dirusak oleh narkoba dan kehilangan masa depan. Jangan lupa untuk selalu subrek, like, dan komen agar channel ini terus berkembang. Terima kasih.